Sahabat Inspirasi Dul, salam inspirasi. Sahabat, setiap orang tentu memiliki masa lalu yang belum baik. Tapi setiap orang juga diberi kesempatan untuk bagaimana memperbaiki dirinya untuk bisa mencapai sukses dan prestasi di masa depan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Glenn Andreas Dominguez Adu. Pria ini dulu memiliki masa lalu yang belum baik, hidupnya kacau. Sehingga orang tuanya, Eddie Adu dan Ellen Tagadogo, kecewa dan marah. Mereka tidak tahu lagi bagaimana cara untuk memperbaiki kehidupan anak sulung mereka ini. Sampai suatu ketika, suatu peristiwa terjadi dalam hidup Glenn, dan itu bisa mengubah Glenn untuk menjadi sosok yang lebih baik, bahkan berprestasi. Dia diwisuda di Fakultas Hukum Undana Kupang dengan IPK tertinggi 3,93, nyaris 4. Nah, bagaimana Glenn bisa mencapai prestasi itu dan seperti apa sih kekacauan hidup masa lalunya itu? Glenn dan orang tua Glenn akan membagi kisah inspirasinya itu di Sahabat Inspirasi Dul. Kita akan ikuti ceritanya. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa berikan like dan subscribe. Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ini. Sahabat Inspirasi Dul, salam inspirasi. Halo, Glenn, apa Kak kabar? Dul. Kabar baik. Luar biasa ya Glenn Luar ya. biasa, Kak Dul. Dan selamat atas prestasinya loh. Terima kasih, Kak Dul. Silakan Tapi duduk, Kak Dul. iya, oke. Iya. Mama Papa? Mama Papa tunggu saya panggil. Oke. Ya. Saya duduk sini ya. Iya, Kak Dul. Mama, Bapak, ini Kak Dul ada datang. Halo, Tante. Halo, apa kabar? Kabar baik Kak. Aduh, lama tak jumpa ya. Itu sudah. Ini luar biasa nih ternyata. Glenn ini alumni kan kita. Iya. Dia Fakultas Hukum Iya, Fakultas Undana Undana. Kupang. Saya dengan mamanya Glenn, sahabat inspirasi, kami kakak adik semester di Fakultas Hukum Undana Kupang. Dan ini anaknya Tante Ellen yang keberapa? Sulung. Yang sulung ya. Ya. Yang sekarang meraih prestasi, IPK-nya luar biasa, sahabat inspirasi dulu. 3,93. Nyaris 0,7 lagi sudah 4. Pastinya kalau bibitnya bagus begini. Sahabat inspirasi dulu, orang bilang buah tuh jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitu buah jatuh dekat-dekat dengan pohon. Jadi kalau anaknya prestasi pasti mama papanya juga prestasinya luar biasa ya. Sebelumnya kita buka dulu ya acara ini. Baik sahabat inspirasi Dul, saya bersama dengan keluarga Eddie Adu dengan dan di sini hadir Bapak Eddie Adu dan Mama Ellen Tagadoko, dan dengan yang si hebat satu ini namanya Glenn Andreas Dominguez Adu. Andreas Dominguez Adu. Sahabat inspirasi Dul, Glenn Adu ini di Fakultas Hukum Undana Kupang dan nilai yudisiumnya tak tanggung-tanggung 3,93, luar biasa. Dan saya diizinkan kesempatan untuk bisa berbincang dengan Glenn untuk membagi inspirasi dari Glenn bagaimana caranya belajar sehingga bisa meraih prestasi itu. Nah, bagaimana cara Glenn belajar? Kita akan ikuti dalam video ini. Tapi jangan lupa di like dan di subscribe ya. Pasti Baik, dong. ya. Dan kita yel dulu ya, Ya. semua ya. Sahabat inspirasi Dul, salam inspirasi. Glenn, bisa dong diceritain bagaimana Glenn bisa meraih prestasi IPK itu sampai 9,3 enggak? 3,93. 3,93. Ya. Baik, kalau untuk pola belajar yang saya terapkan itu saya menerapkan pola belajar 4M. 4M. Iya. Seperti apa itu? Yakni yang pertama
saya selalu mencicil. Yang pertama saya mencicil. Artinya saya selalu sempatkan waktu sore maupun malam untuk mengulang materi perkuliahan yang saya dapatkan di kampus tadi waktu kuliah ataupun seminar-seminar yang saya ikuti. Jadi saya mencicil baik sore maupun malam, maksimalnya 2 sub materi saja. Itu M yang pertama ya. Iya. M yang kedua. M yang kedua, saya selalu mengulang materinya. Artinya setiap kali saya mengikuti perkuliahan di kampus maupun saya ada seminar di kampus, saya selalu mengulang materi yang sudah didapat. Itu pasti itu harus selalu diulang. Kalau M yang ketiga itu saya selalu menonton. Menontonnya ini maksudnya menonton apa? Nah, jadi saya kan sukanya mensubscribe channel-channel YouTube seperti TV One, narasi atau beberapa channel-channel yang istilahnya ada muatan-muatan berita hukum atau apa. Nah, dari situ saya biasanya mencatat kasus-kasusnya, fakta hukum yang ada di dalamnya. Setelah itu saya ke kampus, misalnya ada mata kuliah yang istilahnya memiliki kaitan erat dengan berita yang saya nonton, saya jadikan itu sebagai bahan acuan untuk dijadikan sebagai sumber pertanyaan kepada dosen. Artinya supaya saya bisa menyatukan konsep yang ada di dunia nyata dengan apa yang saya pelajari. Iya. Itu kan M yang ketiga. M yang keempat. Nah, kalau M yang keempat itu artinya mencatat. Mencatat. Artinya kalau misalnya kan ada kuliah siang. Kalau misalnya di siang itu sudah suntuk, sudah betul-betul sudah suntuk, ya saya caranya mencatat apa yang disampaikan dosen, apa yang disampaikan teman-teman, atau apa yang disampaikan para narasumber kalau misalnya ada seminar. Saya selalu mencatat dengan rapi. Setelah itu pulang sampai rumah ya kembali ke M pertama, mengulang. Setelah itu istilahnya membaca kembali semua materi yang sudah saya siapkan. Waktu belajarnya jam berapa tuh? Kalau waktu belajarnya sih ya setiap saat, kalau misalnya ada kesempatan untuk baca ya baca, karena kadang-kala kalau misalnya di kampus literaturnya misalnya belum ada atau dosennya sedang sibuk, kadang saya juga download jurnal dari Google Zendekia, saya download taruh di handphone. Jadi mau belajarnya tuh kapan saja. Jadi di kampus waktu istirahat duduk-duduk sambil makan atau minum, buka handphone, cek filenya, baca di handphone. Setelah itu tutup kembali, tidak perlu baca sampai mengerti. Intinya ada beberapa hal materi yang istilahnya mau dipelajari, ada kaitannya, cukup lihat, oh sudah begini maksudnya. Jadi tidak terpaku, oh belajar harus hanya masuk di kelas belajar atau pulang sampai rumah baca buku, kapan saja. Kan ada handphone. Kalau di kelas itu kan belajar formal, sampai rumah yang tidak formal. Jadi kalau misalnya pulang kampus ya tidak capek ya ini apa belajar, kalau misalnya capek ya tidur. Tapi kan tadi saya dengar juga bilang buku ya, tapi buku juga diperlukan tidak? Ya kalau menurut saya sih buku itu sangat diperlukan, karena buku itu merupakan bagian dari sumber literatur, dan tanpa buku ya kemampuan literasi kita ya pasti terbatas, karena kita jarang membaca, jarang istilahnya mengupgrade pengetahuan yang ada. Maka dari itu saya sering dengan Bapak, kalau misalnya ada literatur yang memang saya butuhkan, saya konsultasi dengan Bapak supaya nanti lewat Bapak yang pesan ada tempat khusus. Jadi untuk khusus buku berarti Bapak lah tempat permintaan bantuannya. Iya. Om Edi, gimana cara menyiapkan buku-buku buat Glenn ini? Kalau saya prinsipnya selalu mendukung apa yang Glenn butuh, terutama menyangkut buku. Intinya cari gambar bukunya, siapa pengarangnya, dikirim lewat WA, nanti saya kontak di teman-teman di Jawa. Jadi intervensinya itu ya Om ya, tanggung jawabnya itu ya Om Edi ya. Selalu siap untuk buku. Karena pengalaman kita kuliah dulu, cari buku juga susah. Makanya salah satu cara yang kita pakai itu
dari buku-buku bekas yang di Bandung itu Kalaguna. Oh, di Kalaguna, Tapi ya. prinsip di sana buku bekas bukan bekas yang ada coretan-coretan. Oh, masih Mereka bekas, sudah ya. cetak lagi kembali dalam kemasan plastik seperti baru. Oh, seperti itu, tetapi second begitu Ya, ya. Karena jual di Ya. emperan di pinggir jalan, malah lapak-lapak kecil. Kalau intervensinya Om ini Edi tentang buku, kalau Tante Ellen intervensinya apa nih, Om? Kalau saya lebih ke motivasi pada Glenn untuk jangan pernah merasa cukup. Dia harus terus belajar kalau ingin mencapai apa yang dia targetkan. Karena dia orangnya selalu ingin planningnya selalu ada. Misalnya dia ingin menjadi, pasti dia sudah target. Mama ini beta harus target sampai sini, Ma tenang, beta harus. Jadi saya selalu mensupport. Dan kebagian waktu ya, Iya. maksudnya melihat waktu Iya. sebagai alarm ya Iya. untuk Glenn. Iya. Setiap Waktu saat belajarnya selalu, juga. Setiap saat selalu ingatkan, Glenn belajar, sudah mah tenang, dia yang selalu jawab gitu. Glenn istirahat dulu, jangan terlalu belajar, karena kalau dia belajar kan dia sampai kena marah dari bapak suruh stop. Karena Orang biasa, orang tua kan biasa suruh Iya. anak belajar, kalau ini marah, karena sudah terlalu Lupa waktu. Iya. lupa waktu, sampai Orang dia- bilang main lupa waktu, kalau Glenn belajar lupa waktu. sampai ketok pintu, bapak bilang, Glenn stop sudah, jangan belajar lagi, Untuk istirahat juga. Iya. istirahat sudah. Betul. Nanti istirahat, sudah makan belum? Belum. Terus bagaimana? Sudah mama sendok, sah. Jadi mama bagian memperhatikan sampai hal-hal begitu. Iya. Dia antar makan sampai ke kamar, kadang-kadang dia sudah capek, dia dulu capek, karena di dalam kamarnya ada meja belajar juga, ada semua lengkap, jadi dia Tapi Glenn punya teman-teman lain tidak sih Tante? punya, mereka punya grup belajar, punya kelompok belajar, ada beberapa temannya. Glenn berapa orang Glenn? Ada sekitar 10. 10 orang. Iya. Dan Tapi biasa yang belajarnya Yang Eh, aktif, awalnya dari semester 1 itu saya yang bentuk sendiri kelompok Iya, belajar. iya. Karena begini, orang dia kalau mau rajin atau istilahnya jalankan sesuatu, kalau jalan sendiri-sendiri kan pasti malas. Jadi yang pertama saya sampaikan dulu ke beberapa teman-teman, beta ada ide begini, pesan mau pesan deh, tapi kita lakukan sama-sama. Artinya kalau misalnya dalam kelas kotong semua harus catat, semua catat. Kalau suruh beli buku, kotong cari buku semua. Setelah itu nanti tiap hari Sabtu datang di beku rumah, kotong harus bisa presentasi materi selama 1 Iya. minggu. Jadi kotong mengulang kembali. Jadi pas mau UAS, UTS itu sudah perlu lagi untuk kotong betul-betul belajar ulang dari Iya, awal karena karena setiap sudah minggu tuh minggu iya. itu sudah. Dan itu dilakukan dari semester 1, 2, 3. dia penggagas. Nah, jadi saya ajarkan di teman-teman kita bentuk grup belajar. Setelah itu kita catat semua supaya nanti kalau misalnya ada catatan yang kurang bisa lihat teman-temannya. Teman-teman lain Nah, mungkin ada yang ya, lengkap. Oh, istilahnya saling melengkapi lah, baik dari belajar di kelas, kerja tugas atau apapun itu. Istilahnya sama-sama mempersiapkan diri. Dan berapa jam waktunya ketika belajar di sini hari Sabtu itu setiap Sabtu? Waktu itu biasanya belajar mulai sekitar jam 7. Jam 7 Jam sampai 7 sampai dengan jam setengah 9 karena ada teman cewek. Nah nanti kita belajar dari jam 7 sampai jam 9. Antar. Nanti antar lagi teman yang cewek. Sudah kita. Oke. Glenn kan 99 IPK 393 ya, 3,93. Berarti dari semester 1 sampai selesai, Glenn selesaikan dalam waktu berapa lama sih? 3,5 tahun. Hanya 3,5 tahun. Berarti hanya 7 semester ya? Iya, 7 semester. Berapa nilainya per semester? Kalau IPK saya sih, iya IPK saya dari semester 1 sampai semester 2 itu puji Tuhan saya mendapatkan IPK 4. Setelah itu dari semester 3 sampai dengan semester akhir itu 3,90-an. Iya. Paling rendah 3,87 atau 86. Itu yang paling rendah, sisa yang lain 3,90-an ke atas. Baik. 3,93. Berarti
ada berapa mata kuliah yang nilainya di bawah 4? Hanya sekitar 3. Hanya 3 Iya, ya. 3. Yang nilainya 3 ya. Iya. Glenn bisa berbagi ke sahabat inspirasi Dul, mungkin ada kesulitan ketika Glenn belajar Ya. dan bagaimana mengatasi. Oh ya. Jadi kalau untuk segala sesuatu pasti ada kesulitannya masing-masing. Tergantung dari kitanya saja untuk bisa menyelesaikan segala kesulitan yang ada. Nah, kesulitan yang awal saya hadapi itu awal ketika transisi saya waktu saya menemui kegagalan di Unika dan istilahnya merubah mindset untuk bisa memulai prospek atau planning hidup yang baru waktu masuk Fakultas Hukum di Undana. Glenn kan tadi bilang Glenn pernah di Unika. Iya. Maksudnya bagaimana? Apa Glenn dari Unika kemudian transfer ke Undana atau bagaimana? Jadi di Unika itu saya pernah gagal. Jadi Glenn ini orang yang pernah gagal. Pernah gitu? gagal. Oh, bisa ceritakan kenapa kegagalan itu terjadi, Glenn? Oke. Jadi waktu tahun 2015 pertengahan itu ada pembukaan di Unika. Waktu itu saya mendaftar di Unika. Saya ambil Fakultas Hukum. Saya kuliah mungkin hanya sampai semester 4 saja di sana. Mungkin karena masih masa transisi atau karena faktor lingkungan pergaulan, makanya saya istilahnya acuh terhadap dunia pendidikan. Di sana saya sering tidak ke kampus, sering lebih fokus duduk-duduk sama teman. Akhirnya kuliah saya terbengkalai dan ada momen di mana ya sudah saya tidak pernah kuliah lagi. Akhirnya dari kampus pun sendiri mendrop out saya. Akhirnya saya resmi sudah tidak kuliah lagi di sana karena memang apa yang saya lakukan pada waktu itu, jarang kuliah, pergaulan yang buruk, akhirnya membuat saya gagal kuliah di Unika pada waktu itu. Saya tahu bahwa bapak dan mama pasti kecewa, tapi mama dan bapak tidak pernah membuat saya untuk patah semangat atau putus harapan. Nah, bapak dan mama berperan penting untuk selalu memberikan semangat, motivasi dan dorongan terus menerus. Jadi seorang Glenn Adu pernah gagal, Pernah. bahkan pernah di DO dari Unika. Saat itu bagaimana perasaan tante dan om? Dari tante gimana perasaan melihat anak? Yang pasti waktu itu saya sangat kecewa, ada amarahnya juga pasti. Kecewa, marah, sampai sempat saya bilang kamu mau jadi apa silakan. Kalau mau hidup terus seperti ini, gaya hidup, gaya pergaulan seperti ini, kamu akan jadi gembel. Tidak ada orang sukses kalau gaya hidup seperti ini. Main tidak tahu waktu, tidak jelas, tidak pernah mau belajar, tidak ada arah, tidak ada tujuan. Tidak larang bergaul, tapi kalau bergaul harus lihat dalam pergaulan itu apakah ini bisa menunjang kamu atau tidak. Dan kalau model begini ya sudah kamu gembel, terserah. Yang penting mama bilang masa depan kamu, hidup kamu ada dalam tangan kamu sendiri, bukan di dalam tangan orang tua. Orang tua hanya bisa mensupport, mendorong, tapi yang menentukan kamu jadi apa tuh ke depan tuh adalah kamu sendiri. Karena itu silakan, pilihan ada di tangan kamu. Kalau mau sukses, bangkit, belajar ulang, raih apa yang Kalau ini. Om Edi, apa perasaan saat itu? Kalau dari saya jelas ada rasa kecewa, tapi kekecewaan itu Tidak marah. saya kembali lagi pada diri saya karena saya juga pernah gagal kuliah. Oh iya. Karena kuliah di Jawa, selesai juga di Kupang. Nah, jadi itu pengalaman saya hanya bisa lihat kenapa dia gagal ya, itu pengalaman pada diri saya. Jadi saya hanya bilang, Glenn, coba cek ulang lagi di Undana. Umur masih muda, masih bisa ikut SBMPTN. Jadi coba ikut tes lagi murni. Jadi dia ke kampus Undana, cek pendaftaran, saya bilang, mulai lagi dari hal yang baru.
tidak usah pikir tentang kegagalan di Unika. Itu semua sudah lewat. Karena apapun kegagalan lu, kalau lu mulai hal yang baru, pasti akan bisa berhasil. Jadi Glenn juga siap Bapak, dia akan memulai. Jadi saya tetap kasih dorongan, silakan. Mungkin lingkungan baru di Undana bisa membentuk lu lebih baru. Karena jujur mungkin lu juga di Unika lingkungannya tidak merasa strike juga dalam pergaulan barangkali. Jadi coba silakan. Akhirnya dia mulai daftar, lolos, nah silakan, lu mulai kuliah. Sudah sampai semester berapa di Unika Glenn saat itu? Di Unika kurang lebih waktu itu sekitar semester 4. Ya. Glenn, apa yang membuat Glenn yakin bahwa Glenn bisa memulai start yang baru? Jadi waktu itu awal keyakinan saya bukan sebenarnya saya yakin, tapi saya berpikir bahwa lingkungan saya sudah bergerak maju. Artinya teman-teman saya yang seangkatan dengan saya ada yang sudah berhasil di dunia karir, sudah ada pekerjaan. Teman-teman saya yang lain juga dalam progres untuk menyelesaikan studi mereka di perguruan tinggi. Nah, kalau misalnya saya hanya fokus senang-senang, fokus bergaul untuk hal yang tidak ada benefit dan value untuk saya kembali, maka akhirnya saya akan menjadi keterbelakang dari circle saya, karena saya sendiri tidak ada planning untuk bagaimana merubah prospek hidup ke depan. Nah, dari situ saya mulailah merubah mindset berpikir saya gitu. Ada hal lain yang memotivasi Glenn? Jadi pasti segala sesuatu itu kan pasti ada dukungan, ada dorongan, dan ada motivasi dari orang-orang sekitar. Nah, menurut saya pribadi yang berperan penting bagi kehidupan saya dan perubahan saya dalam dunia pendidikan saya, yang pertama pasti Tuhan. Nah, Tuhan pasti selalu menyertai saya, dan saya selalu berserah kepada Tuhan. Apabila saya mengalami kegagalan, saya minta hikmat dari Tuhan supaya kiranya Tuhan bisa memberikan pengetahuan untuk saya. Yang kedua, pasti orang tua saya, mama dan bapak, yang selalu mendukung saya, baik dari aspek non material maupun material seperti buku dan apa segala macam. Mama dan bapak selalu memberikan motivasi, dorongan, dan contoh-contoh, bahkan selalu menasehati dalam hal di kampus atau dalam hal berorganisasi atau apapun itu. Kadang saya pulang, saya selalu konsultasi dengan mama dan bapak, karena saya berpikir ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di buku, nonton TV, atau baca di koran bisa dapat informasi, tapi ada beberapa hal tertentu yang itu didapat dari pengalaman. Nah, hal-hal seperti itu saya butuh peran orang tua untuk kiranya bisa membentuk saya, bisa mengawasi saya, dan bisa mengarahkan saya agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. Orang bilang kalau anak-anak yang berprestasi, dia tidak mempunyai waktu di rumah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah nih Tante sama Om. Glenn sendiri bagaimana Tante? Bantuin tidak Tante kerja dalam rumah? Kalau Glenn untuk dalam rumah, hal-hal yang kalau saya sih selama saya masih bisa, saya tidak perlu minta bantuan. Kadang-kadang yang tidak bisa saya jangkau itu yang Glenn. Nah, tapi saya selalu disiplin, saya selalu bilang, ingat, kamar tanggung jawab sendiri, kamar mandimu tanggung jawab sendiri. Pokoknya yang menyangkut dengan diri kamu, kamu harus tanggung jawab. Bangun tidur, pakaianmu, semua itu tanggung jawab sendiri. Itu Tante mau mengajarkan Glenn sebenarnya apa? Rasa tanggung jawab terhadap diri dan kehidupan. Karena orang tua punya batas. Ada waktunya orang tua kan tidak mungkin terus. Ada waktunya kita berhenti. Dan ketika kita berhenti, mereka harus bisa melaju. Mereka harus tetap menjadi orang yang kuat dan bertanggung jawab di hidup mereka sendiri. Kalau Om Edi, apa yang sering Glenn bantuin? Kalau saya berprinsip begini, ada hal-hal tertentu yang mana kita sebagai orang tua sudah menyediakan fasilitas untuk anak-anak, termasuk sarana untuk dia ke kampus pakai motor. Terus kebetulan juga ada kendaraan, puji syukur untuk mobil kita sudah punya, sehingga saya selalu berpikir Glenn coba bisa rawat kendaraan-kendaraan tersebut.
bertanggung jawab. Karena saya sebagai orang tua ada saatnya juga pasti kendaraan ini adalah untuk anak-anak. Jadi saya kasih tanggung jawab mereka, yaitu kayak motor dia punya, bagaimana dia bisa belajar untuk merawat kendaraan tersebut sehingga dapat memperlancar kegiatan kampus dia. Karena hal-hal kecil seperti itu, apa mungkin kalau rusak harus kasih tahu bapak lagi. Jadi saya berpikir, Glenn itu tanggung jawab lu, bapak kasih lu fasilitas ini, lu harus bisa merawat dan menjaga. Dan juga mungkin termasuk tanggung jawab dia terhadap kamar tidur dia, kamar mandi dia harus bisa untuk menjaga. Glenn, setelah di wisuda, apa rencanamu ke depan? Jadi kalau untuk progres dan planning ke depan setelah wisuda, yang pastinya saya akan mencari lowongan pekerjaan, baik di dunia pemerintahan, baik di swasta. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, sekarang kan kita masuk di era 4.0 yang dimana dunia kerja itu tidak hanya melihat nilai matematis di dalam ijazah, tetapi butuh keterampilan kita sebagai para pencari kerja yang ada. Maka dari itu mungkin kedepannya saya akan mengupgrade soft skill yang masih kurang bagi diri saya. Saya akan terus mengupgrade itu agar kedepannya soft skill yang saya miliki dan saya persiapkan itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan di dunia kerja. Begitu. Glenn, sedekat apa sih Glenn sama papa dan mama? Apakah termasuk curhat-curhatan? Jadi kalau untuk seberapa dekat dengan saya dan orang tua, pasti sangat dekat. Dalam hal pelajaran di kampus, materi yang mungkin saya agak bingung atau hal-hal yang di dunia prakteknya saya agak bingung, saya selalu konsultasi dengan mama dan juga bapak. Pun dalam pacaran atau apapun itu, relationship dengan orang atau dengan pacar ataupun dengan apapun itu, saya selalu konsultasi dengan mama dan bapak. Karena saya berpikir begini, orang tua itu sudah pernah muda, tapi saya belum pernah tua. Artinya orang tua pasti dia sudah punya pengalaman yang bisa dijadikan pengetahuan baru untuk saya, sehingga kedepannya saya bisa menjadikan itu referensi supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik. Tante Ellen, mungkin ada pesannya untuk Glenn. Pesan saya untuk Glenn, jadilah anak yang mampu bersaing, anak yang tangguh dalam menjalani hidup. Karena dalam hidup ini banyak tantangan, dalam hidup ini banyak sekali yang harus kamu hadapi. Karena itu yang penting, kamu harus mempersiapkan dirimu untuk bisa meraih apa yang menjadi cita-cita kamu. Apapun tantangan yang kamu hadapi, kamu harus mampu untuk menaklukkan. Karena Tuhan selalu ada beserta dengan orang-orang yang punya rasa percaya diri dan selalu mengandalkan Tuhan. Karena itu, terus belajar, teruslah berkarya dengan apa talenta yang Tuhan berikan. Dan yang paling penting, utamakan Tuhan dalam semuanya. Om Edi, pesan untuk Glenn apa nih? Dari saya untuk Glenn, satu langkah maju yang sekarang sudah dicapai, janganlah berpuas diri. Karena ke depan masih banyak jalan lebih panjang yang akan diraih. Jadi tunjukkanlah kemampuan dan kualitas Glenn untuk dapat bersaing di kehidupan kemudian hari lagi nanti. Dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan. Glenn, kalau ada kata yang khusus untuk Glenn berikan kepada orang tua apa? Saya tidak akan memalu-malukan orang tua atau tidak akan mengecewakan orang tua untuk yang kesekian kalinya. Artinya harus bisa belajar dari pengalaman yang sudah pernah dan bisa menentukan bagaimana kedepannya supaya bisa tetap menjadi lebih baik dan tidak memalukan orang tua. Itu ya, intinya tidak boleh memalukan orang tua. Terus khusus untuk mama, Glenn mau ngomong apa?
Yang pertama saya berterima kasih karena kalau tanpa mama ya tidak mungkin saya bisa ada pada tahap yang sekarang. Jadi yang pertama saya berterima kasih dengan mama karena berkat mama saya dapat melalui semua ini. Mama selalu mendukung, memotivasi dan selalu membimbing saya sehingga saya bisa menjadi lebih baik dari dulu hingga sekarang. Dan saya juga sangat-sangat terkesan dengan apa yang selama ini mama lakukan untuk saya. Hal-hal sepele misalnya dalam hal belajar, seperti tadi sudah disampaikan di awal bahwa mama selalu menyiapkan makanan untuk saya. Waktu itu pengalaman lomba, saya siapkan materi lomba sampai sudah larut malam, tapi mama sendok makan, mama kasih makan, istilahnya bahkan disuap, karena waktu itu memang tidak ada waktu lagi, harus siapkan banyak materi. Nah, mau waktu makan kapan, waktu istirahat kapan, jadi saya lakukan itu semua bersamaan. Dan untuk pada waktu itu ada mama yang selalu bisa menyupport, membantu saya sehingga saya bisa menjalani semua proses itu dengan selesai dan berjalan dengan baik. Dan Glenn, kalau untuk papa ada? Kalau untuk Bapak khusus saya berterima kasih karena tidak mungkin juga kalau tanpa Bapak saya bisa sampai pada tahap yang sekarang. Saya berjanji di Bapak bahwa kegagalan yang dulu saya pernah alami saya tidak akan mengulanginya dan tidak akan mempermalukan orang tua untuk sekian kalinya. Dan saya juga berterima kasih karena Bapak selalu mendukung segala proses dan kegiatan-kegiatan saya selama belajar. Baik literatur maupun informasi maupun sering diskusi di kamar, diskusi singkat dengan Bapak selalu menjadi corong atau menjadi wawasan baru untuk saya sehingga saya dapat melihat bagaimana saya itu kedepannya harus seperti apa. Bapak selalu memberi nasihat seperti ini. Jadi pesan saya, kesempatan itu pasti selalu ada untuk orang yang masih mau berusaha. Jadi tidak pernah ada kata terlambat. Terlambat itu hanya berlaku untuk orang yang malas. Karena kalau orang malas pasti dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi menurut saya tidak ada kata terlambat. Tinggal bagaimana kita saja, tergantung diri kita sendiri untuk bisa menentukan jalan ke depannya mau bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dalam upaya untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dulu. Mungkin itu saja. Tante dan Om, mungkin pesannya apa nih untuk para orang tua di luar sana dalam hal membimbing anaknya untuk proses belajar, naik prestasi dan bisa bertanggung jawab dalam kehidupan ini? Dari Tante Ella. Kalau dari saya sebagai orang tua, untuk mendukung anak kita agar berhasil, jangan pernah bosan untuk terus memotivasi, untuk terus mendukung mereka dalam hal apapun. Tujuannya adalah mereka harus giat, mereka harus punya rasa tanggung jawab terhadap masa depan mereka sendiri, karena masa depan mereka adalah milik mereka. Ketika kita sudah berhenti, mereka akan terus berjalan untuk meraih apa yang mereka harapkan dan cita-citakan, karena hidup mereka ada di tangan mereka, pilihan ada di tangan mereka. Sebagai orang tua, tugas kita adalah mendorong mereka, memotivasi mereka, dan yang paling utama mendoakan mereka, selalu membawa mereka dalam setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kalau saya sebagai orang tua, saya merasa itu adalah tanggung jawab besar kita sebagai orang tua terhadap anak-anak. Jadi kita sebagai orang tua bekerja apapun adalah untuk anak-anak itu sendiri. Jadi kita tetap harus bisa memberikan waktu, kesempatan biar bisa saling sharing pendapat bersama anak-anak, karena sesibuk apapun kita harus bisa tetap kontrol pergaulan, pendidikan dari anak-anak kita sendiri. Karena pengalaman dari kehidupan saya sendiri, saya sebagai patokan untuk mendidik Glenn lagi. Itu adalah pengalaman pribadi yang saya terapkan kembali kepada Glenn.
Sahabat Inspirasi Dul, demikian kisah inspirasi dari Glenn Andreas Domingus Adu yang begitu menginspirasi kita semua tentunya, dan juga kedua orang tuanya yang luar biasa, Tante Ellen Tagadoko dan Om Edi Adu, yang bisa menjadi inspirasi buat orang tua lain di luar sana. Sahabat Inspirasi Dul, jangan engkau mendayung perahumu terus-menerus, tapi berhentilah sejenak untuk melihat ke arah mana engkau akan berlayar kembali. Dan kegagalan memang menyakitkan, tapi tidaklah menghalangi untuk menjadi sukses seperti yang dialami oleh Glenn Andreas Domingus Adu. Jika ada pengalaman yang sama yang sahabat Inspirasi Dul miliki, bisa meninggalkan di kolom komentar ini. Glenn Andreas Domingus Adu telah menunjukkan jalan dan kisah inspirasinya yang luar biasa kepada kita. Apakah kita bisa melakukannya? Ya, aku bisa sesuai kuat dan inginku. Sahabat Inspirasi Dul, salam inspirasi.